Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pelaku tindak asusila anak di bawah umur berhasil dibekuk tim Reskrim Polres Parepare. Dan informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Erdi Rusdi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Bayangkara diselenggarakan berbeda lantaran pandemi COVID-19. Seperti Wali Kota Parepare bersama Forkopimda yang mengikuti upacara ulang tahun ke-74 Bayangkara secara virtual. Berikut liputan selengkapnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama unsur Forkopimda Kota Parepare mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara yang ke-74 secara virtual pada Rabu 1 Juli 2020. Peringatan HUT ke-74 Bayangkara diselenggarakan berbeda lantaran adanya pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim berharap di HUT Bayangkara yang ke-74 ini, kepolisian terus semakin baik, profesional, mengayomi dan melindungi masyarakat, dan berintegrasi agar menjadi dambaan masyarakat Indonesia termasuk di Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada kegiatan tersebut juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada Kelurahan Malusetasi sebagai juara 1 Lurah Tangguh Bola Ewako yang diselenggarakan oleh Polres Parepare. Pada peringatan HUT Bayangkara tahun ini, Polri mengusung tema Kamtipmas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Crime Hunter bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Parepare berhasil membekuk AR 18 tahun pelaku tindak asusila anak di bawah umur. Dibantu unit Resmo Polres Wajo, pelaku akhirnya berhasil diringkus di Jalan Poros Sengkang, Palopo. Setelah buron selama beberapa minggu, lelaki AR umur 18 tahun yang merupakan pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur akhirnya berhasil diringkus oleh tim Crime Hunter bersama unit 5 Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Kota Parepare dibantu unit Resmo Polres Wajo. Hal tersebut diungkap dalam gelar perkara di Media Center Polres Parepare. Polisi mengatakan setelah dilakukan koordinasi dengan unit Resmo Polres Wajo, berdasarkan penyelidikan, pelaku akhirnya berhasil diringkus di Jalan Poros Sengkang, Palopo, tepatnya di daerah Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Sebelum mengakui perbuatannya, pelaku sempat mengelak kepada polisi dan mengakui telah memaksa dan membawa korban ke rumah-rumah kebun, kemudian menggauli korban sebanyak 3 kali. Peristiwa tersebut berawal dari perkenalan pelaku dengan korban melalui jejaring media sosial Facebook. Pelaku mengajak korban bertemu dan menggaulinya. Setelah itu, memasuki waktu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pelaku meninggalkan korban sendiri di bilangan Lontange. Saat itulah korban akhirnya kembali mendapatkan tindakan asusila dengan pelaku yang berbeda, yakni dengan pelaku sebanyak 7 pemuda yang kemudian dilaporkan sebagai laporan kedua di kepolisian. Dari keterangan polisi, pelaku kasus asusila yang ditangkap kali ini merupakan hasil dari laporan pertama dari 2 kejadian dengan pelaku berbeda, yang mana korbannya adalah anak di bawah umur, sementara pada pelaporan kedua korban melaporkan 6 pelaku dan beberapa tersangkanya masih buron dan dalam pengejaran polisi. Semua rekan-rekan dari semua media yang hadir pada hari ini, bahwa kami dari Satuan Reskrim Polres Parepare melaporkan tentang apa yang kasus telah diungkap oleh satuan unit kami, yaitu unit PPA, tentang telah terjadinya satu kasus perbuatan persetubuhan yang pelakunya lelaki dewasa dan korbannya perempuan di bawah umur. Waktu kejadiannya yaitu pada tanggal 8 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, yang telah dilaporkan pada tanggal 9 Mei 2020 dengan laporan polisi 192 Romawi 5 2020 Polda Sulsel Resor Parepare, di mana pelakunya yaitu inisial AR 18 tahun dan korbannya MD 14 tahun.
dengan modus operandinya yaitu pelaku mengajak korban melalui media sosial untuk bertemu, dan setelah mereka bertemu mengajak korban ke salah satu tempat yaitu sebuah rumah kebun, dan disitulah terjadi apa yang mereka lakukan, yaitu perbuatan selayaknya suami istri, dilakukan 2 kali, dan setelah itu dilanjutkan kembali salah satu tempat dilakukan lagi sebanyak 1 kali. Demikian. Ada yang mungkin yang ditanyakan lagi? Kalau korbannya ini umur berapa nih? Korbannya inisial MD, umurnya 14 tahun, masih di bawah umur. Iya. Kalau hubungan antara korban dan pelaku ini apa? Mereka ini hanya kenal melalui media sosial saja, lalu sepakat berangkat ke salah satu tempat. Disitulah terjadi apa yang disebut persetubuhan di bawah persetubuhan layaknya suami istri. Demikian. Ini total Ya, dikenakan pasal 81 Undang-Undang 35 tahun 2014, ancaman maksimal 15 tahun, minimal 5 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Tersangka ada berapa orang? Ibu Dewi, tersangka untuk kasus yang LP pertama 1 orang, inisial MD, inisial AR 18 tahun. Kalau untuk ini apakah ada unsur kekerasan di ininya? Kami laporkan unsur kekerasan tidak ada. Sesuai hasil visum yang kami dapatkan, hanya terdapat perdarahan pada selaput. Saya tambahkan rekan-rekan bahwa apa yang selama ini dilaporkan bahwa itu kasus berupa pemerkosaan, kami sangka di sini tidak terjadi pemerkosaan. Kalau mereka yang berangkat mau sama mau, tidak ada paksaan. Demikian. Ada kaitannya dengan kasus yang sebelumnya kan? Justru ini kasus yang pertama. Ada LP yang kedua tapi mungkin ya, ini kasus yang pertama, tidak ada hubungan. Justru ini yang kasus yang pertama. Setelah berapa lama dan pengejarannya? Kami kejar hampir 1 bulan, dan tersangka kami temukan di Kabupaten Wajo atas kerjasama rekan kami yang ada di Polres Wajo, dan hari Minggu hari Jumat kami temukan TSK-nya di 25 Juni 2020 di daerah Manyang Wajo, wilayah hukum Polres Wajo. Seperti kabarnya Ya. ada yang DPO kemudian pelaku. Sudah final ini, pelaku pertama hanya 1 saja. Ya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Di Hari Bayangkara yang ke-74, Polri masih terus menjadi pengayom masyarakat dan terus membantu masyarakat di pandemi COVID saat ini. Seperti pembagian makanan siap saji dilakukan dengan melibatkan personil gabungan TNI dan Polri, yang mana hingga kini dapur umum telah berjalan hampir 4 bulan lamanya sejak darurat pandemi COVID-19. Beginilah suasana perayaan Hari Bayangkara yang digelar oleh Polres Parepare pada 1 Juli 2020. Kepolisian Resort Kota Parepare merayakan puncak Hari Bayangkara yang ke-74 di Baruga Pratista Mako Polres Parepare. Jauh berbeda dari perayaan pada tahun-tahun sebelumnya, puncak perayaan Hari Bayangkara di Polres Parepare ini dilakukan dengan skala lebih kecil dan hanya dihadiri beberapa pejabat dan muspida Kota Parepare dan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Meski sederhana, namun perayaan Hari Bayangkara yang dilakukan oleh Polres Parepare ini tidak lepas dengan syarat dan makna. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto bahwa pihaknya berharap polisi dapat semakin dicintai oleh masyarakat di umur Bayangkara yang sudah ke-74 tahun. Kapolres juga berharap Polri semakin jaya dan di setiap aspek dan pelayanan terhadap masyarakat, polisi berusaha memperbaiki menjadi pelayan prima bagi masyarakat, serta Korps Bayangkara semakin profesional, Kamtibmas kondusif, masyarakat semakin produktif, serta selalu berada di garis terdepan dalam mengayomi masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Dalam kegiatan perayaan Hari Bayangkara ini juga dirangkaikan dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Parepare dan diserahkan kepada personil yang tertua dan termuda di jajaran Polres Parepare, serta penyerahan hadiah lomba yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan sinergitas 3 pilar di setiap kelurahan di Kota Parepare demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif, serta mampu menjadi motivasi untuk masyarakat di lingkungannya masing-masing. Kemudian dengan situasi kondisi sekarang ini memang harus banyak kegiatan yang kita batasi dalam rangka tidak meluasnya wabah COVID-19 ini, termasuk acara dan kegiatan kita walaupun kita tetap adakan hanya saja dengan jumlah yang sangat-sangat minim sekali. Kemudian yang kedua, adapun di saat pandemi COVID-19 ini di mana hal tersebut kita jadikan sebagai acuan motivasi kita, di mana kita mengadakan lomba di kelurahan-kelurahan. Artinya lomba ini untuk mengedukasi masyarakat di setiap kelurahannya dengan mengedepankan 3 pilar, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Lurah. Ini yang kita sampaikan ide dan gagasan ini bagaimana 3 pilar ini bisa memotivasi di lingkungannya masing-masing, dan itu yang kita lombakan. Alhamdulillah kita lihat untuk Parepare ini kesadaran masyarakat akan bahaya daripada COVID-19 ini sedikit lebih baik daripada daerah lain. Ini harapannya untuk jajarannya Polres sendiri gimana? Harapan kami dengan rentang panjang 74 tahun Hari Bayangkara ini dijadikan ajang introspeksi dan koreksi bagi institusi kami untuk ke depan lebih baik dalam mengayomi melayani masyarakat. Erwin TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, kerjasama yang baik antara stakeholder dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungannya berhasil menjadikan Kelurahan Malusetasi meraih juara 1 tingkat kota dalam kegiatan bola ewako yang diselenggarakan Polres Parepare. Kemampuan Kelurahan Malusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam menerjemahkan arahan Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan PWS HMH, agar para lurah bekerja secara inovatif, mengantarkan kelurahan ini meraih juara 1 tingkat Kota Parepare pada kegiatan Lurah Tangguh Bola Ewako yang diselenggarakan oleh Polres Parepare. Lurah Malusetasi Kecamatan Ujung Kota Parepare, Haliwangka, yang ditemui usai menerima penghargaan pada Rabu 1 Juli 2020 mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta para RT RW, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta masyarakat yang ada di kelurahan tersebut dalam menjalin sinergitas. Kita sampaikan terkait dengan juara. Keberhasilan kami dapat juara 1 tingkat kota ialah ada konsep dan arahan Bapak Wali Kota bahwa kami selaku lurah-lurah harus kerja inovatif, sehingga saya selaku Lurah Malusetasi mengajak semua RT RW, Babin Kamtibmas, Babinsa untuk tetap bersinergi di Kelurahan Malusetasi dalam rangka kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Terkhusus bola ewako, kami dari pihak RT RW, Babinsa dan Babin Kamtibmas tetap bekerja keras sehingga kami dapat mencapai juara 1 di tingkat kota. Dan insya Allah kami siap maju di tingkat provinsi. Sementara itu, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya di wilayah Kelurahan Malusetasi, sejumlah inovasi pun dibuat, di antaranya Karampa Water Cannon. Keberhasilan kami bersama RT RW, Babinsa dan Babin Kamtibmas membuat suatu inovasi. Ada 3 inovasi kami. Yang pertama Karampa Water Cannon. Karampa ini dibuat terdiri dari tempat sampah krispo, mesin parut kelapa, dan alat penyemprot SPG. Ini kami pakai untuk penyemprotan di jalan-jalan protokol, toko-toko, dan sekolah.
Inovasi kami yang kedua ialah membuat jamu tradisional anti COVID, bola ewako. Ini dibuat oleh tim penggerak PKK bersama dengan Ibu RT RW dari bahan jahe, serai, kunyit, gula merah, dan garam. Ini yang kami jadikan inovasi jamu tradisional bola ewako. Sedangkan inovasi yang ketiga yaitu sistem IT. Kami membuat inovasi sistem IT bisa membuka dari YouTube, ketik bola ewako, akan muncul semua kegiatan-kegiatan yang ada di Maluku Tasik. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Akibat terus mewabahnya COVID-19 di Kota Parepare, proses penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Ujung Lara, Kota Parepare diperketat dengan protokol kesehatan COVID-19. Proses penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI Ujung Lara, Kota Parepare diperketat dengan protokol kesehatan COVID-19. Setiap calon santri yang datang untuk mendaftar secara langsung harus melewati beberapa prosedur protokoler kesehatan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di antaranya wajib menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Panitia pelaksana pun dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan pelindung wajah. Selain itu, untuk menghindari kerumunan, panitia juga telah menyediakan 3 tempat untuk tahap pendaftaran bagi calon santri, di antaranya tempat registrasi, tempat pengambilan kitab, dan tempat pengambilan seragam yang ditempatkan di gedung yang terpisah. Kepala MTS DDI Ujung Lara Abdul Latif mengatakan, di Pondok Pesantren DDI Ujung Lara sudah mempersiapkan berbagai keperluan untuk calon santri baru terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19. Di Pondok Pesantren kita ini di DDI Ujung Lara sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita sudah mulai memberikan fasilitas nanti kepada anak-anak kita seperti masker, begitupun dengan pengukur suhu, itu sudah kami fasilitasi semua, baik dari tingkat aliyah maupun dari tingkat sanawiyah itu sudah kami persiapkan. Ketua Panitia PPDB menyampaikan bahwa sebagian besar pendaftar didominasi oleh warga Parepare, sementara pendaftar dari luar daerah tetap dilakukan secara online. Sementara jumlah kuota yang akan diterima Pondok Pesantren DDI Ujung Lara untuk tahun ini sebanyak 150 santri. Andi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini, Saudara. Pelaksanaan pembelajaran awal tahun 2020-2021 pada sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tetap dapat berjalan. Namun konsep pembelajaran akan mengacu pada konsep darurat sesuai dengan protokol COVID-19. Kementerian Agama Kota Parepare terus berusaha memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran akhir tahun pelajaran 2019-2020 dan awal pembelajaran 2020-2021 tetap dapat berjalan dengan layanan optimal sesuai konsep darurat di masa pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah yang diterbitkan pada bulan Mei lalu. SK tersebut hingga saat ini masih menjadi pedoman bagi sekolah di Kota Parepare, mulai jenjang Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah dalam melakukan aktivitas pendidikan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar saat ditemui di kantornya pada Senin 29 Juni 2020 lalu mengatakan, hingga saat ini belum ada pedoman baru terkait pelaksanaan pendidikan. Namun, pelaksanaan pendidikan di masa pandemi ini masih tetap mengacu pada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Di masa pandemi ini, sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam, tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ada, dan selama ini pelaksanaan pembelajaran itu tetap dilaksanakan dari rumah dengan pemantauan masing-masing guru yang ada di madrasah itu sendiri. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Dr. Muhammad Idris Usman menambahkan, kurikulum darurat pada madrasah ini lebih mengedepankan pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Salah satu contoh kurikulum masa darurat ini
tidak terlalu istilahnya mengejar pada target kurikulum harus tercapai dengan tuntas. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana pembelajaran ini tetap berdasar pada fotografi dan kemampuan masing-masing siswa. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Sebanyak 16 anggota Polres Parepare mengikuti tradisi yang digelar secara turun-temurun, yaitu tradisi Pedang Pora, untuk memberikan penghargaan kepada para personil yang telah selesai masa dinasnya atau telah pensiun sebagai anggota Polri. Berikut liputan selengkapnya. Sebanyak 16 anggota Polres Parepare mengikuti tradisi wisuda Purna Bakti di Gedung Pratista Polres Parepare. Tradisi yang digelar secara turun-temurun itu untuk memberikan penghargaan kepada para personil yang telah selesai masa dinasnya atau telah pensiun sebagai anggota Polri. Dijelaskan oleh Kasubag Humas Polres Parepare Ibtu Muhammad Amin bahwa pada periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2020 telah ada 16 personil yang pensiun, dan untuk memberikan penghargaan di masa pensiunnya ini, para personil yang telah pensiun mengikuti upacara Pedang Pora pelepasan. Para personil yang telah purna didampingi oleh para istri dan mereka akan melewati gapura pedang sebagai prosesi akhir kedinasan. Tradisi Pedang Pora diberikan kepada anggota Polri yang memasuki masa pensiun, itu biasa disebut Purna Bakti. Itu biasa kita laksanakan pada saat kita laksanakan Hari Bayangkara. Kebetulan tahun ini di tahun 2020 personil Parepare yang memasuki masa pensiun yang kita upacarakan kemarin sebanyak 16 orang. Pada hakikatnya, kegiatan upacara wisuda Purna Bakti ini merupakan bentuk penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari institusi kepada anggota Polri yang telah memasuki masa pensiun atas pengabdian mereka selama dinas aktif sampai mengakhiri masa purna tugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Monika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.